Kalau list sih tadi Sintayong saya tanya sudah ada untuk dua orang. Even when Tapi you dari feel slow, you siapa can aja still tapi go. dua. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Sintayong ambil sikap tentang masa depan Jordi Amat. Proses naturalisasi Jordi Amat untuk timnas Indonesia menjelang Piala Asia 2023 menuai polemik. Warganet mendesak agar proses naturalisasi Jordi Amat dihentikan lantaran kecewa sang pemain memilih berkarir di Liga Super Malaysia bersama klub kaya Johor Darul Takzim. Keputusan Jordi Amat itu dinilai salah karena warganet menganggap seharusnya sang pemain tetap memilih berkarir di Eropa agar kualitasnya tetap terjaga. Dengan begitu, Jordi Amat tetap menjadi contoh bagi pemain-pemain lokal di timnas Indonesia. Jordi Amat sendiri saat ini tengah diproses naturalisasinya untuk menjadi warga negara Indonesia. Proses naturalisasi pemain berusia 30 tahun itu masih berlangsung bersama dengan Sandy Walsh dan disusul oleh Saint Patinama. Dengan diproses naturalisasi ini ternyata membuat netizen Indonesia geram karena pecinta sepak bola tanah air ingin semua pemain yang akan menjadi WNI tetap berkarir di Eropa, bukan justru bermain di liga tetangga atau kompetisi kelas Asia Tenggara. Oleh karena itu, berbagai respon ditujukan oleh netizen yang menunjukkan kekecewaannya atas sikap yang diambil oleh Jordi Amat tersebut. Padahal, belum lama ini Jordi Amat juga dikabarkan mendapatkan tawaran dari klub top Yunani Panathinaikos. Akan tetapi, merujuk informasi dari agen Sadi Ramdhani, Alex Telpas, ia mengkonfirmasi bahwa Jordi menolak tawaran dari Panathinaikos itu. Menanggapi hal itu, anggota Komite Eksekutif Hassani Abdul Ghani pun memberikan tanggapan, di mana menurutnya soal siapa saja pemain yang bakal dinaturalisasi itu sudah sesuai dengan keinginan pelatih kepala timnas Indonesia. Dalam hal ini, Hassani merujuk pada Sintayong. Dirinya mempertegas statement tersebut dengan bilang bahwa seluruh proses tergantung kebijakan dari Sintayong. Dan rupanya kabar kepindahan Jordi Amat tidak membuat Sintayong berubah pikiran. Hassani Abdul Ghani menyebut bahwa Sintayong tetap membutuhkan jasa sang pemain, di mana menurut Hassani, Sintayong tetap memilih pemain berdasarkan kualitas. Hassani menyebut bahwa Sintayong masih menganggap Jordi Amat sebagai pemain yang bagus. Jadi tuan rumah Piala Asia, Indonesia banjir keuntungan. PSSI mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Organisasi pimpinan Muhammad Iriawan itu diperintahkan mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Asia 2023. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengatakan bahwa pemerintah telah menerima permintaan dari PSSI terkait kemungkinan menjadi penyelenggara Piala Asia 2023. Amali juga mengungkapkan pemerintah sudah memberikan restu kepada PSSI untuk maju ke bursa calon tuan rumah Piala Asia 2023. PSSI sendiri juga telah memenuhi syarat untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Asia 2023. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC hanya menerima permintaan dari peserta yang lolos ke putaran final pada tahun depan. Berbagai keuntungan pun akan didapatkan Indonesia jika terpilih menjadi tuan rumah tahun depan. Pertama adalah timnas Indonesia bisa masuk pot 1. Dengan menjadi tuan rumah Piala Asia 2023, Indonesia nantinya otomatis akan masuk ke pot 1 dalam drawing penentuan babak grup ajang ini. Seperti diketahui, timnas Indonesia punya ranking terendah ketimbang kontesan Piala Asia lainnya, sehingga akan ditempatkan di pot 4 dan berpotensi gabung di grup neraka. Jika Indonesia menjadi tuan rumah, maka skuad Garuda yang pot 1 bisa saja terhindar dari grup neraka dan bisa bertemu lawan-lawan yang terbilang mudah berasal dari pot 2 hingga pot 4. Kedua, menaikkan pamor Indonesia. Hadirnya Piala Asia 2023 di Indonesia akan mendongkrak pamor tanah air sebagai salah satu negara sepak bola di Asia. Kesuksesan menggelar ajang Piala Asia 2007 lalu hingga Asian Games 2018 sudah membuat nama Indonesia melambung sebagai salah satu tempat penyelenggara olahraga bergengsi di Asia. Jika nantinya menjadi tuan rumah Piala Asia 2023, maka nama Indonesia di mata Asia akan semakin apik. Apalagi saat ini tanah air sudah memiliki beberapa sarana kelas internasional yang makin mempercantik citra Nusantara sebagai negara sepak bola.
Yang ketiga, mendongkrak ekonomi dan pariwisata. Hadirnya Piala Asia 2023 di Indonesia secara tidak langsung bisa mendongkrak ekonomi dan pariwisata tanah air yang dalam 2 tahun terakhir menurun drastis akibat pandemi COVID-19. Hadirnya Piala Asia 2023 otomatis akan membuat banyak wisatawan melancong ke Indonesia yang jelas akan memberi dampak pada ekonomi masyarakat. Selain itu, wisata Indonesia juga akan makin dikenal lebih jauh sekaligus membantu perekonomian masyarakat di sekitar tempat wisata. Sintayong siapkan taktik jitu di AFF U19. Pelatih Timnas Indonesia U19 hingga kini masih memoles persiapan anak asuhnya untuk Piala AFF U19 2022 yang mana akan digelar pada 2 hingga 15 Juli di Indonesia. Tidak cuma membenahi fisik, Sintayong juga menyiapkan taktik jitu demi meraih gelar juara Piala AFF U19 musim ini. Selain menjalani pemusatan latihan, Timnas Indonesia U19 sejauh ini sudah memainkan 2 pertandingan uji coba, yakni kontra Persija Jakarta dan Bayangkara FC. Namun, skuad Garuda Muda masih belum meraih kemenangan. Akan tetapi pelatih Sintayong merasa senang dengan perkembangan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan sejauh ini. Menurut Sintayong, para pemain Timnas Indonesia U19 terus berkembang selama menjalani pemusatan latihan dan uji coba. Dia pun yakin puncak permainan Garuda Nusantara akan terlihat di Piala AFF U19 2022. Berbagai upaya terus dilakukan oleh juru formasi asal Korea Selatan itu, dari mulai peningkatan fisik hingga menggodok area taktikal. Ia mengatakan jika memang fokusnya untuk organisasi permainan, ia juga menambahkan jika secara organisasi memang masih merasa kurang dan pertahanan. Ia juga menyiapkan taktik yang akan diberi warna yang lebih jelas. Kelemahan Vietnam bocor ke media. Jelang laga pembuka Piala AFF U19 2022 melawan Timnas U19 Indonesia, pelatih Vietnam Dinh Thanh Nam membocorkan sejumlah kelemahan yang dimiliki oleh anak asuhnya. Vietnam U19 sendiri mematok target cukup tinggi di ajang 2 tahunan itu. Maklum, sudah cukup lama mereka tidak merebut gelar ini. Terakhir kali, The Golden Star merengkuh trofi Piala AFF U19 terjadi pada tahun 2007 silam. Namun, ketika laga pembuka kian dekat, Dinh Thanh Nam justru dibuat resah dengan kelemahan anak asuhnya. Salah satu yang menjadi sorotan ialah kepercayaan diri dari pemain. Tidak hanya itu, Vietnam U19 bukan hanya menghadapi setiap lawan di Piala AFF U19, tapi juga harus pintar-pintar merotasi pemain karena turnamen berjalan sangat padat. The Golden Star tergabung di grup A dengan sejumlah tim kuat seperti Indonesia, Thailand, Myanmar, dan 2 tim kejutan Brunei Darussalam serta Filipina. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.